Perwakilan Badan Wakaf Indonesia BWI Provinsi Jawa Barat bersama utusan Kawardian Trah Timbanganten melakukan pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Garut pada hari Kamis 10 Agustus 2023. Kedatangan BWI Jawa Barat untuk menyikapi polemik status lahan Astana Kalong yang dibangun Rumah Sakit Paru, di mana lahan tersebut terdapat makam Raden Tumenggung Ardikusuma Bupati Bandung kedua. Dalam pertemuan tersebut disebutkan bahwa makam Astana Kalong merupakan lahan wakaf Pakauman yang dulunya disebut Pasarean Ageng Tenjolaya Timbanganten. Pasca melakukan pertemuan, Ketua MUI Kabupaten Garut Kiai Haji Sirojul Munir menjelaskan hasil pertemuan dengan BWI dan Trah Timbanganten terkait Astana Kalong. Terima kasih. Tentang Astana Kalong, pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Garut pada waktu itu ada rencana akan membangun rumah sakit jiwa di Astana Kalong tersebut. Namun ada pihak mengatasnamakan keluarga Bupati Tumenggung di situ melapor ke MUI. Laporan tersebut bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf yang diperuntukkan untuk pemakaman umum, terutama para legeden yang ada di Garut. Silakan manakala meninggal dunia dimakamkan di situ. Dari yang mengatasnamakan keluarga pada waktu itu tidak menyetujui bahwa di lokasi tersebut dibangun dengan bangunan apapun termasuk rumah sakit. Nah, melihat gelagat tersebut, maka MUI juga survei ke lapangan untuk bagaimana yang sebenarnya, apakah betul di situ ada semacam situs atau ternyata memang semacam ada gitu kan, dan bagaimana reaksi pada di masyarakat di lingkungan tersebut terutama. Maka kesimpulan MUI pada saat itu membuat sebuah surat ke Pak Bupati bahwa perencanaan pembangunan rumah sakit jiwa di situ supaya ditinjau ulang. Artinya supaya tidak dilaksanakan, cari lokasi yang lain, karena kalau dibangun di situ akan menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan. Alhamdulillah direspon oleh pemerintah Kabupaten Garut. Tapi muncul kembali pada tahun ini, kami juga mendapatkan informasi dari keluarga awalnya bahwa di lokasi tersebut di Astana Anyar akan dibangun rumah sakit Paru gitu. Nah, ini program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Garut harus menyediakan lokasi atau tanah, gitu kan. Jadi pemerintah Kabupaten cuma itu saja. Sementara seluruh biaya dan menurut informasi ini dilelangnya juga bukan di Garut tapi di kementerian di sana. Nah itu dari pemerintah Kabupaten Garut tentang program rumah sakit Paru ini tidak ada pemberitahuan kepada kami. Memang hak mereka ya. Gitu kan. Karena ada reaksi keras dari yang mengatasnamakan keluarga, maka MUI Garut pun membuat langkah-langkah yang konkret di lapangan, bertanya ke sana kemari gitu kan. Maka kesimpulan, terutama setelah yang mengatasnamakan keluarga berauden di DPR pada waktu itu, gitu, kesimpulan harus ada silaturahmi atau pertemuan pemerintah Kabupaten Garut dengan yang mengatasnamakan keluarga. Nah, sampai saat ini belum dilakukan hal tersebut. Akhirnya waktu seminggu yang lalu, lebih lah 10 hari yang lalu, kami dari MUI Kabupaten Garut membuat surat
ke Bupati bahwa pembangunan tersebut harus dipending dulu sebelum adanya pertemuan pihak pemerintah dengan yang mengatasnamakan keluarga. Gitu. Kalau itu sudah ada titik temu, seumpamanya pembangunan tersebut dilanjut dengan catatan ini, ya silahkan kan gitu ya. Itu karena hasil pertemuan di dalamnya ada silaturahmi itu mendapatkan kesimpulan, maka kesimpulan tersebut Sayyidul Hukmi menurut Islam. Jadi sayyidnya atau rajanya hukum yang harus ditaati oleh semua pihak. Karena hasil musyawarah itu juga produk hukum kan, kan itu. Nah, itu sarannya dari kami. Selanjutnya kami juga sudah menyiapkan dalil-dalil syar'i, gitu ya. Pertama tentang wakaf, apakah bisa direlokasi wakafnya? Yang haram itu tidak boleh itu status wakaf jadi bukan wakaf, itu tidak boleh. Tapi kalau direlokasi dari lokasi A ke lokasi mana gitu kan, asal ada alasan-alasan yang kuat, semacam ada kedaruratan atau lebih maslahat berdasarkan dalil ini, kaul ulama ini, madhab ini, dan semuanya bisa atau tidaknya kita lihat. Atau ada kedaruratan, itu bisa saja. Termasuk memindahkan mayat di kuburan tersebut, dipindahkan karena dengan ada alasan gitu kan, kemana pindahnya, gitu kan. Kalau tidak ada alasan, mayat tersebut dibongkar, itu haram hukumnya, tidak boleh. Haram hukumnya? Haram, tidak boleh kalau tidak ada alasan. Tapi kalau ada alasan, darurat semuanya karena akan tergusur sungai atau di situ lebih manfaat dibikin jalan tol tergusur, ya boleh saja, asal dikuburkan kembali gitu, walaupun cuma gundukan tanah. Atau cuma kapan saja yang ada, apalagi ada tulang belulang, itu wajib dikuburkan kembali. Nah, sementara gitu, di lapangan saat ini kan ini sudah ada pelakuan aktivitas dan ditemukan banyak kain kapan bermunculan. Ya. Artinya kondisi sana jenazah atau kerangka atau kainnya masih utuh di sana. Ya. Nah, faktanya di lapangan sudah terjadi ada pergerakan. Ini gimana? Saya belum melihat. Kalau memang betul itu, maka kain kapan, gundukan tanah segala macam, karena ada pembongkaran di situ, wajib dikuburkan kembali. Itu walaupun tidak tahu namanya siapa. Udah aja. Bukan dibakar, bukan? Bukan, jangan boleh dibakar. Gitu. Dikuburkan kembali. Kalau dibakar bakal menimbulkan kemarahan lagi dari masyarakat. Gitu. Kalau tidak dikuburkan kembali juga akan menimbulkan kemarahan dari masyarakat, akan lebih gitu. Dibongkar saja banyak yang sudah setuju. Apalagi kalau setelah dibongkar tidak dikuburkan kembali, apalagi dibakar, kain kapannya dibakar segala macam, itu tidak, saya dari MUI tidak mengizinkan untuk dibakar semacam itu. Dari Garut, tim thejurnal.com mengabarkan.